Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our online TOEFL class. For today, we have non-clause connectors. Still in the second section, structure and written expression. Alright, so kita akan bahas mengenai non-clause connectors. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang adjective clause, maka kita lanjut ke noun clause. Apa itu noun clause? Masih ingat? Noun apa? Kata benda ya. Noun adalah kata benda. Berarti klausa ya. Klausa kata benda ya. Anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Seperti itu. Kemudian konektornya, apa saja konektornya yang akan kita gunakan, penghubung yang akan kita gunakan untuk membentuk suatu noun clause. Kita akan bahas lebih lanjut di sini, oke? Oke. Nah, kita coba bahas dulu pengertian dari noun clause itu sendiri. Noun clause itu apa? A noun clause is a type of subordinate clause or dependent clause that acts as a noun in a sentence. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya klausa itu kan ada dua jenis ya. Ada dependent clause, ada juga yang namanya independent clause. Independent. Atau bahasa lainnya adalah independent clause itu main clause. Dan dependent clause itu namanya subordinate clause ya. Subordinate clause. Oke. Klausa yang dependent biasanya dia menggunakan konektor di dalamnya. Connector. Oke. Kalau independent clause dia stand alone tanpa konektor ya. Oke. Sekalipun tidak ada yang namanya subordinate clause, dia tetap mempunyai makna tersendiri. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke makna dari noun clause itu sendiri. Dia merupakan subordinate clause ya, atau klausa yang bergantung ya. Oke, bukan klausa utama, yang X berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih contoh dari noun clause itu. Jika kalian pernah dengar ya, kalau dalam kalimat tanya, kita biasanya menyebutkan what is your name? This is question, right? Nah, kita harus tahu dulu perubahan dari membentuk yang namanya kalimat tanya ya, ini question, kita bentuk menjadi pernyataan ya atau statement. Nah, kalau diubah jadi statement, dia jadinya what your name is. Gitu ya. Contoh kalimat. I know, misalkan. What your name is. Oke. Saya sebagai subjeknya, verb. Nah, dia ketika datang setelah verb, maka dia berupa noun clause yang berfungsi sebagai objek. Seperti itu ya. Jadi ada pola yang sedikit berubah dari pertanyaan menjadi pernyataan itu. Contoh satu lagi, misalkan seperti ini. Contohnya adalah misalkan why do you cry? Ini pola dari pertanyaannya, kalimat tanya. Ketika kita mau mengubahnya menjadi statement atau kalimat pernyataan, ada beberapa pola juga yang berubah, ya. Nah, jadi setelah kata tanyanya, why, dia tidak lagi menggunakan do. Do-nya hilang ya, dia lebur ke dalam kata kerjanya langsung. Jadi langsung subjeknya, why you cry. Nah, seperti ini. Is my business. Nah, ini contohnya ya. Secara tidak langsung kita sudah ke contoh dari noun clause itu sendiri. Yang mana noun clause-nya? Yang ini noun clause-nya ya sebagai subject. Kemudian ini linking verb-nya, kemudian ini sebagai complement-nya. Seperti itu ya pembentukannya. Jadi hati-hati. Misalnya di sini kita ubah
Do-nya misalkan kita ubah jadi does. Nah, do-nya jadi does. Misalnya, why does she cry? Nah, berarti jadinya apa? Berarti di sini ketika berubah jadi statement, berubah menjadi why she, langsung subjeknya ya. Ini lebur ke dalam kata kerjanya. Nah, lebur ke dalam kata kerjanya. Jadi, karena dia she, jadi harusnya does-nya ini pindah ke cry. Jadinya cry-nya pakai SES. Why she cries. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita coba lanjut dulu ke slide yang selanjutnya untuk lebih jelasnya. Let's clean up. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Non-clause connectors ya. Kata penghubung yang digunakan untuk membentuk yang namanya noun clause. Apa saja kata penghubungnya? Ada banyak di sini ya. Kita punya who, what, where, when, why, how, that, which, whoever, whomever, whatever, wherever, whenever, whichever, if sama whether ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan kata-kata ini. Jadi jangan terkecoh ya. Oh, ada kata who-nya, berarti kata tanya atau kalimat tanya, bukan ya. Itu bisa digunakan untuk noun clause juga, yang berarti dia masuk kategori statement, bukan question lagi. Oke? Oke, kita ambil satu contoh ya. Misalkan kita ambil yang where. Where you read. Where you live makes me curious, misalkan ya. Nah, ini contohnya. Where you live, ingat seperti yang kita kasih contoh di awal tadi ya. Oke, where you live, ini subjeknya berupa noun clause ya. Oke, kemudian ini verbnya ya, ini objeknya. Oke, ini adjektif yang mengikutinya. Seperti ini ya. Jadi jangan where do you live, no, ya, do-nya hilang. Oke, kita ambil contoh satu lagi. Misalkan contohnya kita gunakan if atau whether ya. Nah, if atau whether ini digunakan untuk apa? Untuk biasanya berasal dari pertanyaan yes or no ya. Contohnya pertanyaannya adalah kayak gini. Dia berasal dari question kayak gini. Does she feel hungry? Now, does she feel hungry? Oke. Sekarang kita mau masukkan di kalimat. Jadinya bagaimana? Kalau masuk ke statement, dia berubah jadi kayak gini. I don't know. Boleh pakai if, boleh pakai whether. Jadi if whether ini untuk yes no question ya. Nah, yes or no kan jawabannya. I don't know if or whether she is hungry. Whether she feels ya, bukan she is. Kita sesuaikan dengan kalimat ini. Whether she feels hungry. Nah, boleh sampai sini atau kalau mau ditambahin or not di belakangnya boleh juga. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau pakai if atau whether di sini, dia berfungsi sebagai objek ya, karena dia datang setelah kata kerja. Subjek, ini verbnya, kemudian ini objeknya. If or whether she feels hungry or not. Oke? Objeknya berupa noun clause yang menggunakan if atau whether. Jadi ingetin ya, ketika if atau whether, dia digunakan untuk menjawab yes no question ya. Oke. Merubah yes no question menjadi statement seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, kita ke bagian sini.
Noun clause. Nah, fungsi dari noun clause, yang kegunaan dari noun clause itu apa saja? Yang pertama, noun clause as a subject. Tadi sudah kita contohkan ya. Jadi di sini untuk tahu dalam kalimat itu ada noun clause atau tidak, dia bisa dilihat dari konektor yang dia gunakan. Kayak di sini dia menggunakan kata why ya. Berarti yang mana? Dari mana ke mana noun clause-nya? Ya, sampai sebelum si verb ya. Nah, jadi noun clause itu ada juga yang namanya subject dan verb-nya. Seperti ini subject, ini linking verb-nya. Oke, ini verb ing-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah ada subject verb-nya. Karena dia berupa klausa ya. Jadi, ini kita punya lagi yang namanya verb-nya ya. Atau linking verb-nya lagi. Ada dua dong. Nah, terus ada kata not my business. It's not my business. Ini berupa komplement ya. Oke. Ini berupa komplementnya. Jadi jangan terkecoh ya ketika ditanya yang mana verb dari kalimat ini ya. Verbnya adalah si yang berada di luar noun clause. Jadi yang ini yang merupakan main verbnya, kata kerja utamanya ya. Dari kalimat ini. Sementara yang she is crying ini apa? Ini verb juga benar, tapi she is crying ini merupakan verb of the clause ya. Of the clause dari noun clause-nya ya. Jadi kalau ditanya kalimatnya kan subjeknya yang ini, verbnya yang ini, komplement di belakangnya. Jadi yang ini yang verb utamanya ya, yang ini punyanya si klausa gitu. Itu untuk fungsi yang pertama ya. Kita lanjut ke fungsi yang kedua. Oke, fungsi yang kedua bagaimana? Fungsi yang kedua dia sebagai objek ya. Noun clause as an object. Jadi dia bisa letaknya kalau objek di belakang verb ya. Contoh kayak gini. I don't know where she will go. Oke ya. I subjeknya, don't know is the verb, and this one noun clause ya. Objeknya berupa noun clause. Jadi lihat ya, kata where she go ini merupakan perubahan dari kata pertanyaannya where will she go. Nah, ketika dia berubah menjadi noun clause, diputar antara auxiliary dengan subjeknya ya. Oke? Putar arah. Langsung aja where she will go. Seperti itu. Oke. Selanjutnya sebagai apa lagi? Oke. Ketiga, noun clause itu bisa sebagai komplement yang tadi kita bilang ya. Komplement itu biasanya mengikuti apa? Ya. Following the to be ya, or linking verb. To be or linking verb. Nah, kita lihat di sini. I think, subject, verb. Nah, ternyata dia pakai kata this di sini, objeknya ya. This is, This is what you need. Nah, di sini dia menggunakan kata what you need ya. Nah, jadi this ini sebagai subjek juga sebenarnya ya. Dia subjek dari si klausanya ini. This is, ini linking verbnya, kemudian what you need. Nah, dia mengikuti si linking verb. Yang ada di setelah linking verb itu adalah kita sebut dengan komplement. Nah, komplementnya tapi berupa noun clause. Oke? Seperti itu ya. Jika dia letaknya setelah linking verb, maka dia adalah komplement. Tapi jika dia terletak di belakang action verb, ya, maka dia berarti objek. Begitu ya cara membedakannya. Ya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, apa dari noun clause ini? Yang keempat itu adalah noun clause sebagai object of preposition. Ini sudah beberapa kali kita bahas sekilas ya. Object of preposition berarti objek yang mengikuti preposisi ya. Berarti contoh ya, in the class. Yang mana object of preposition? The class-nya. Preposition yang mana?
ini prepositionnya ya. Ini objeknya yang mengikutinya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. We discuss about whether she can drive car. Nah, ini tadi yang kita contohin di depan sekali. We discuss about subjeknya, verbnya, ya. Inilah yang disebut dengan preposisinya, ya. Nah, jadi yang mana objek prepositionnya? Dia berupa noun clause. Whether she can drive a car. Ini merupakan noun clause yang berfungsi sebagai object of preposition. Seperti itu ya. Okay. We discuss about what we are going to do next weekend. Itu boleh juga ya. Tapi di sini dia pakai whether. Apakah dia bisa menyetir mobil? Boleh ditambahin belakangnya or not ya. Atau sampai sini juga benar. It's okay. Oke, itu untuk yang keempat. Selanjutnya, nah kita akan coba lihat dulu bentuk soal-soal dari noun clause ini. Jadi yang pasti kita perlu yang namanya ketelitian ya. Kalau kita tidak teliti, kita seringkali bisa terjebak dengan jawaban dari pertanyaan ini. Oke? Oke, let's go. Kita mulai dari soal yang pertama. Blah 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 begin their existence as ice crystals over most of the earth seem likely. Berarti jawabannya apa? Kita harus tahu dulu struktur dari kalimatnya ya. Begin ini sebagai verb ya. Their existence itu sebagai objek ya. As bla 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 bla. Ini sebagai keterangannya ya. Oke, adverbnya kalau di sini. Existence as crystals over most of the earth seems likely. Nah, di sini ada verb lagi. Nampak mirip katanya ya. Seems likely. Linking verb ini komplementnya. Berarti dia butuh apa? Dia butuh subjek tentu ya. Tapi lihat di sini. Ketika dia mempunyai yang namanya dua verb dalam satu kalimatnya, kita bisa simpulkan bahwa salah satunya ya itu adalah si noun clause-nya ya. Jadi lihat lagi ke depan noun clause-nya apa saja yang bisa digunakan. Tidak selalu W question ya, kayak what, who, where, tapi bisa juga dia menggunakan that ya. That ini juga digunakan untuk membentuk noun clause. Jadi jawabannya kalau yang C, lihat yang ada konektornya. A salah ya, tidak ada. B ada, tapi cocok apa enggak kita lihat. If raindrops begin their existence as crystal over most seem likely. Tidak nyambung ya. Harusnya apa kesimpulannya ya? Jika katanya tetesan air hujan memulai kehadirannya sebagai es kristal ya katanya pada sebagian besar bumi nampak mirip, nggak nyambung ya. Oke, berarti ini kita coret. Kita juga perlu ya terkadang untuk mengetahui makna dari kalimat tersebut agar kita bisa menyesuaikan yang mana jawaban yang tepat. Kalau yang C, what if? What if itu apa arti what if? What if itu artinya seandainya ya. Seandainya tetes hujan mulai kehadirannya bla 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 nampak mirip. Nah, ini juga maknanya jadi aneh ya, jadi tidak tepat. Meskipun dia di sini menggunakan konektor. Nah, tapi konektornya sekaligus what if ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang D. That raindrops began their existence as ice crystal over most of the earth seems likely ya. Jadi di sini kata that di sini maknanya bisa bahwa ya, bahwa tetesan air hujan memulai eksistensinya sebagai kristal es pada sebagian besar bumi katanya nampaknya serupa. Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang D. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Scientists cannot agree on bla 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 related to the other orders of insects apa? Scientists cannot agree on. Yang mana? Jadi di sini ya, dia ini berarti mengikuti preposisi ya, object of preposition karena dia di sini ada prepositionnya. Nah, jadi bagaimana? Kita lihat aja dulu ya.
Di sini kan dia sudah ada cannot agree. Ini sebagai verbnya yang pertama. Oke. Nah, sekarang related. Related ini bisa jadi verbnya yang kedua, ya. Oke, verb pertama, verb kedua. Sekarang berarti bagaimana polanya? That please are, ya. Benar nggak? That please are. Oke. How please are related. Ilmuwan tidak dapat menyepakati katanya. Tidak bisa sepakat terhadap tentang bagaimana please are related to other orders of insects. Oke, to other order of insects. Nah, di sini ya, dia bilang bahwa scientist ya tidak dapat menyepakati ya tentang bagaimana ya kutu itu dikaitkan dengan keturunan lain dari serangga. Nah, jadi kalau mengenai bahwa ini tidak nyambung ya. Oke. Kalau yang C itu juga salah. Kenapa salah? Polanya terbalik ya. Harusnya si noun-nya dulu baru si to be-nya kalau dia dalam bentuk statement. Jadi misalnya, please that are. Nah, ini juga salah ya. Harusnya that please are, tapi maknanya pun salah, tidak bisa digunakan. Jadi yang benar adalah yang B jawabannya. Selanjutnya yang nomor 3. It was in 1875, blah blah blah, joined the staff of the Astronomical Observatory at Harvard University. Dia menyebutkan pada tahun 75 katanya. Nah, kita lihat ya. Di sini sudah ada sebenarnya klausa pertamanya ya. Main clause-nya, was-nya ini sebagai linking verb. Nah, berarti di setelahnya dia menggunakan noun clause. Harus ada konektornya. Yang punya konektor, ini who-nya di belakang ya. Salah ya, bukan. Kemudian mana lagi? Then bukan konektor. Nah, sama ada that. Nah, paling that ini yang jawabannya bisa benar. Adalah di tahun 1875 bahwa Anna Winlock katanya join the staff. Nah, ini kan verb, berarti dia butuh subjek ya. Oke, bahwa Anna Winlock ya bergabung ke staff Observatory Astronomy ya di Universitas Harvard. Nah, jadi kita gunakan sistem eliminasi. Kemudian yang nomor 4, blah 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 is a narrow strip of woods along a stream in an open grassland. Oke. Sekarang kita sudah dapat di sini bahwa dia ada linking verbnya, sudah ada verbnya. Berarti dia butuh subjeknya. Sekarang kita lihat dulu ya. Ada lagi nggak kata kerja yang lain di sini? Tidak ada. Oh, tapi ternyata di opsinya dia ada menggunakan ini subjek, ini verb ya. Nah, tapi ingat ketika dia ada dua klausa, biasanya harus ada konektor, sementara pilihan yang A tidak ada konektornya ya. Oke, terus what do ecologists call a gallery forest? Ini pola bentuk dari kalimat tanya. Harusnya kalau mau jadi statement, harusnya what ecologists call a gallery forest. Ini baru benar ya. Oke. Terus yang C, gallery forest is the term ecologists use. Is a narrow strip. Nah, ini nggak nyambung maknanya ya. Nah, jadi yang benar apa? Opsi yang di what ecologists call a gallery forest is apa yang ekologi sebut mengenai gallery forest adalah sebuah katanya bla 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 itu ya. Sampai akhir. Jadi perhatikan ya, hati-hati ketika dia terdiri dari dua klausa ya. Two clauses. Salah satunya itu biasanya entah noun clause, entah adjective clause ya. Dan dia butuh yang namanya connector di salah satunya. The last but not least, number 5. Blah 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 developed very rapidly in Alabama primarily because of its rich natural resources. Sekarang
Ini adalah verb-nya. Very rapidly in Alabama. Nah, because of. Nah, dia menggunakan because of, ya. Dikarenakan, langsung diikuti oleh si noun phrase-nya. Berarti jawabannya apa? Develop very rapidly, primarily because of its. Okay. Di sini hanya ada satu kata kerja sebenarnya ya. Kalau dia hanya ada satu kata kerja, kita jangan bingung ya. Kita jangan bingung, berarti di sini pengecualian, bukan yang menggunakan dua klausa dan tidak butuh yang namanya noun clause kalau kita lihat. Jadi tidak perlu ada konektor, tidak perlu ada konektor ya, tidak perlu. Berarti jawabannya apa? Yang B ya. Heavy industry developed very rapidly in Alabama primarily because of its rich natural resources. Seperti itu ya cara menjawabnya. Jadi jangan terkecoh. Memang sebenarnya soal TOEFL itu kebanyakan dealing with subject or the verb kayak gitu aja. Selama kita paham, maka kita akan aman dan bisa menjawab soalnya. Oke? Oke. Jangan terbalik ya antara kalimat pertanyaan dengan pernyataan. Kalau dia berubah jadi pernyataan, kita sudah tahu formulanya ya. Jangan sampai kalimat dia bentuk pernyataan, tapi kita pakai pola pertanyaan. Jadi nggak match ya. Oke deh, hope this is useful for you. I think that's all for the lesson today. Thank you for watching the video. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.